Halo, nama saya Nisra Vita Wulandari dengan NIM 1122028, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Video dengan judul Sejarah Komputer dari Generasi ke Generasi. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data. Supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat, komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evaluasi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak zaman dahulu kala, berupa alat mekanik maupun elektronik. Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategi yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan penandaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membuat sebuah komputer Yet-3 untuk membangun sebuah pesawat terbang dan perlu kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam perkembangan kekuatan komputer tahun 1943. Pihak Inggris membuat komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus yang memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jepang. Dampak pembuatan Colossus tidak mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna. Ia hanya desain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini juga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenang Day Elevation dalam pemilihan presiden tahun 1952. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk satu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tube vakum atau yang membuat komputer pada masa itu sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu perkembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, cepat dan diandalkan dan lebih hemat energi dibanding pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tubal vakum, namun transistor menghasilkan panas yang sangat besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Seorang insinyur Texas Instruments mengembangkan sirkuit terintegrasi tahun 1958, mengkombinasikan 3 komputer elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan akhirnya berhasil memasukkan lebih dari banyak komponen-komponen chip tunggal disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen yang dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga antara lain adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan menggunakan program utama yaitu monitor dan mengkoordinasi memori komputer. Generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1982, setelah IC, tujuan perkembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik. Large scale
Integration atau LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah komponen tunggal. Komputer generasi kelima pada tahun 1982 sampai sekarang mendefinisikan bahwa komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. Hal menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal dapat memiliki nalar, melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri.